Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Operator Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan membagi informasi buat teman-teman guru honorer seluruh Indonesia ya. Karena di tahun 2021 akan ada tes P3K. Oleh karena itu, kepada teman-teman agar mempersiapkan diri ya tentunya untuk menghadapi tes P3K tersebut. Oke, supaya tidak basa-basi kita langsung saja. Tetapi sebelum ke materi, alangkah baiknya teman-teman silahkan di subscribe, like, share, and comment agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih baik lagi, supaya channel ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, langsung saja. Persiapan seleksi guru P3K. Nah, pemerintah pusat untuk tahun 2021 ini membuka lowongan sekitar 1 juta guru untuk ditempatkan di sekolah negeri ya. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan yaitu nominasi pendaftar dan linearitas nih ya. Penting karena nanti takutnya teman-teman ya salah memilih formasi itu. Soalnya ini harus linearitas ya. Sebelum mendaftar silahkan teman-teman pilih nanti kalau sudah dibuka ya formasinya sesuai dengan kualifikasi teman-teman semua. Oke, langsung saja. Guru honorer sekolah negeri maupun swasta ini harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi harus ada di database Dapodik. Yang kedua, pemerintah pusat memberi kesempatan bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Yang ketiga yaitu guru honorer K2, ini pasti sudah ada di database BKN gitu ya. Ini yang tiga ini yang satu pasti ya, ini harus ada di aplikasi Dapodik, terdaftar di Dapodik. Yang kedua, bagi guru yang ini ya, bagi guru yang sudah punya sertifikat pendidik tapi tidak terdaftar di Dapodik, pemerintah memberikan kesempatan. Nah, untuk yang ketiga, guru honorer K2 ini pasti sudah terdaftar di BKN ya, sudah ada terdaftar. Oke, langsung saja ke database yaitu SSCN BKN. Nanti pas pendaftaran akun teman-teman, nanti pas mau daftar ke SSCN BKN ini perlu diperhatikan nik teman-teman ya, teman-teman semua, karena nik di sini sangat penting sekali karena harus sudah sinkron dengan Disduk Capil. Nah, karena tempat lahir dan tanggal lahir ini sangat penting sekali gitu. Nah, baik, untuk teman-teman silahkan cek di aplikasi Dapodik, barangkali gitu ya nik teman-teman belum sinkron ke Disduk Capil, berarti teman-teman harus diperbaiki dulu niknya atau diupdate dulu ke Disduk Capil gitu ya. Nah, silahkan baik itu guru maupun operatornya sama ya, operatornya silahkan dicek niknya. Barangkali nik guru-guru yang ada di sekolah tersebut, di sekolah teman-teman, takutnya di aplikasi Dapodik niknya belum tercentang warna hijau atau masih tanda kali merah gitu ya. Silahkan diperhatikan di aplikasi Dapodiknya. Nah, kalau misalkan di aplikasi Dapodiknya masih tanda silang, teman-teman silahkan perbaiki di Perpal PTK ya, harus scan nik
ataupun kakak ya. Oke, langsung saja ke database Kemdikbud. Nah, NIK ini juga penting karena bagi teman-teman barangkali ada yang belum memiliki PTK, ini juga nih wajib, berarti kan harus sudah terkoneksi atau tersinkronisasi dengan Disduk Capil. Baru nanti pemerintah pusat akan memperhitungkan teman-teman supaya bisa mendapat PTK. Nah, kalau sudah teman-teman sudah memiliki PTK, nanti kaitannya dengan sertifikasi dan NRG itu ya. Tidak lupa lagi untuk teman-teman diharap membuka aplikasi info.gtk.kemdikbud.go.id. Ini wajib bagi teman-teman yang mau mengikuti seleksi P3K. Ini harus perpal ijazah terlebih dahulu ya, menentukan LPTK, terus kualifikasi S1 atau D4 nya ya, supaya linearitas di sekolah Bapak Ibu atau teman-teman semua. Nah, ini perlu diperhatikan juga linearitasnya, yaitu kualifikasi S1 D4 ya. Jenis sertifikasinya juga harus diperhatikan. Soalnya sudah ada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Nantinya teman-teman pas daftar ke SSCN BKN, pas pendaftaran akun P3K, teman-teman harus memilih formasi sesuai yang linearitas ijazah teman-teman. Mungkin gitulah ya jelasnya. Oke, sebelum ke tahap berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen ya, dan di-share ya, di-share. Jangan lupa hidupkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, di sini materinya juga ada dan jadwalnya juga sudah dipersiapkan gitu. Ini perlu diketahui oleh teman-teman nih. Silahkan teman-teman disimak videonya. Oke. Nah, di sini ada beberapa item atau kolom ya. Yang pertama itu tipe konten. Yang kedua butir soal, waktu tes, dan bobot soalnya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan pertama kompetensi teknis atau sesuai mata pelajaran teman-teman mengajar di sekolahnya ya. Nah, untuk kompetensi teknis untuk butir soalnya itu sekitar 50, waktunya 60 menit ya. Terus tes bakat holistik atau penalaran 40 soal, waktunya 60 menit, bobotnya 60%. Terus manajerial 30 soal dan waktunya 25 menit ya. Sosial kultural itu 20 dan waktunya 15 menit. Nah, selanjutnya pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis, butirnya 10 soal, waktunya 10 menit, bobotnya 40%. Jadi jumlahnya butir soal yang akan keluar nanti pas pelaksanaan tes P3K itu 150 soal dan waktunya itu sekitar 170 menit dan bobotnya 100%. Mungkin segitulah kiranya ya. Kalau kurang dan lebihnya mudah-mudahan teman-teman bisa membaca lebih jelasnya lagi. Silahkan membaca, nanti ada di deskripsi dan ditampilkan di video ini juga gitu ya.
untuk lebih jelasnya. Oke. Nah, untuk ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang dan teknis. Itu perlu teman-teman diketahui itu. Nah, pemerintah juga sudah mempersiapkan dari mulai Desember itu database kualifikasi info GTK data Kemdikbud di daerah masing-masing. Jadi teman-teman sudah menentukan kualifikasi di info GTK yang sudah tadi diterangkan, yaitu perpal ijazah. Terus yang kedua, di tahun ini atau di bulan ini Kemdikbud mempersiapkan kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan yang sudah diperpal di info GTK tersebut. Nah, sesudah di bulan sekarang, bulan Januari ini, pemerintah akan mempersiapkan materi atau soal-soal materi pembelajaran. Itu soalnya di soal P3K ini akan istilahnya lebih cenderung ke kompetensi bidang atau teknis teman-teman semua ya. Nah, nanti untuk pelaksanaannya ada pengumuman seleksi atau ujian seleksi gitu. Kalau misalkan sudah diseleksi ternyata misalkan teman-teman lolos, berarti teman-teman sudah bisa mempersiapkan untuk mengikuti tes P3K gitu ya. Berarti kalau yang belum, nah teman-teman jangan putus asa, silakan cari informasi lebih jelas lagi. Mudah-mudahan nanti video berikutnya saya akan menggali informasi lagi seputar P3K. Mudah-mudahan teman-teman jangan lewatkan ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Jangan lupa hidupkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman istilahnya mengikuti video channel operator pendidikan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung selanjutnya. Nah, untuk penempatan penawaran sekolah lain ada nominasi tanpa pelamaran. Yuk, kita simak. Informasi mengenai penetapan nomor 1 nih ya. Peserta-peserta yang lulus passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Poin kedua, bagi peserta-peserta yang lulus passing grade tapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus passing grade di ujian pertama dan kedua, dipersilakan mendaftar ulang dan memilih formasi lagi untuk ujian berikutnya. Itu ya penjelasannya. Terus yang ketiga, setelah ujian seleksi ketiga, poin A, peserta yang lulus passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Poin B, peserta yang lulus passing grade dan tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya setelah ujian seleksi ketiga akan di-ranking kembali. Nah, untuk penjelasan berikutnya, peserta ranking tertinggi berdasarkan passing grade akan ditempatkan di sekolah-sekolah di wilayah yang sama yang paling diprioritaskan oleh Kemdikbud berdasarkan rapot mutu guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk mendaftar di kesempatan berikutnya. Nah, untuk poin C-nya nih ya, perlu diketahui oleh teman-teman, peserta yang tidak lulus passing grade tidak dapat ditempatkan sebagai ASN. Oke, sebelum dilanjutkan saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like,
di share dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa di komen supaya channel Operator Pendidikan ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.